Sufi sejati. Apa yang membuat orang jadi sufi? Hati yang bersih. Bukan baju yang kumal dan nafsu yang liar. Mereka yang terikat pada dunia telah memakai namanya. Namun segala ampas dapat ia saring sari murninya. Sufi sejati mudah dalam kesulitan, riang dalam bencana. Hantu-hantu pelindung yang menjaga gapura istana keindahan dan mengurung tempat yang tentram itu dengan pentungan menakutkan, akan memberi jalan kepadanya, dan tanpa kenal takut ia pun lewat, seraya memperlihatkan panah sang raja masuk ke dalam. Sufi mengenalnya sebab hanya kearifan satu-satunya kendaraan muslim sejati. Ia tahu pasti dari siapa saja ia harus mendengar tentang kearifan. Dan ketika ia mengetahui dirinya berhadapan muka dengannya, betapa akan timbul keraguan, betapa mungkin akan keliru. Jika kepada orang yang haus kau berkata, "Ini segelas air, minumlah." Akankah orang itu menjawab, "Ah, itu cuma kata-kata. Biarkan aku sendirian, oh pembohong, pergilah kau." Atau katakanlah ada seorang ibu berteriak kepada bayinya, "Dengar anakku, aku ini ibumu." Adakah si bayi akan berkata, "Tunjukkan dulu buktinya, supaya aku nikmat menetek susumu"? Jika hati seseorang telah memiliki penglihatan batin, wajah dan suara Rasulullah benar-benar mukjizat baginya. Jika Nabi berseru dari luar hatinya, jiwa orang akan luluh memuji di dalam batinnya. Sebab tak pernah di dunia ini telinga jiwa akan mendengar seruan yang sama seperti seruan Nabi. Seruan yang amat mempesona itu terdengar oleh jiwa yang terbuang. Ia adalah seruan Tuhan. Lihat, aku dekat. Kebenaran di dalam diri kita. Ada taman indah, penuh pohon yang lebat, anggur dan rumput menghijau, dan di situ duduklah seorang sufi, memejamkan mata, kepala tunduk, tenggelam dalam tafakur. Seseorang bertanya, "Hai, mengapa tak kau lihat tanda-tanda yang Maha Pengasih di sekitarmu, yang diperintahkan olehnya agar direnungi?" Sang sufi menjawab, "Tanda-tandanya dalam diriku telah membentangkan dirinya, yang di luar hanyalah lambang dari tanda-tanda." Apa makna keindahan di dunia ini? Bagai pantulan dahan bergoyang di air, ia adalah bayang-bayang taman kekal yang membentang dalam kalbu insan kamil yang tak pernah layu. Tak terlahirkan
Jika ada yang mengatakan kepada benih di rahim, di luar sana ada sebuah dunia yang sangat tertib, sebuah bumi yang menyenangkan, luas, lebar, penuh kesenangan dan banyak makanan. Gunung, lautan, lembah-lembah, taman-taman semerbak dan sawah ladang ada di sana. Langitnya begitu tinggi dan terang. Sinar matahari, cahaya bulan dan bintang tak terkira. Keajaibannya tak terlukiskan. Mengapa kau tinggal mereguk darah di dalam periuk kotor dan penuh kesengsaraan ini? Benih, sebagaimana benih, tentu akan berpaling tak percaya. Sebab orang buta tak punya angan-angan. Begitulah di dunia ini. Apabila orang alim menceritakan ada sebuah dunia yang tanpa semerbak dan warna, tak seorang di antara sekalian orang bodoh mau mendengar. Nafsu angkara adalah rintangan paling kukuh dan kuat. Begitupun dengan hasrat benih akan darah yang telah mengasuhnya di tempat hina, telah mencegahnya melihat dunia, sehingga sejak itu makanannya tak ada selain darah. Kematian. Muhammad, pangeran umat manusia, betul-betul mengatakan bahwa tak seorang pun yang meninggalkan dunia ini merasa sedih dan menyesal karena telah mati. Namun begitu, ia sangat menyesal telah kehilangan kesempatan. Seraya berkata pada dirinya, "Mengapa tak kujadikan mati sebagai tujuanku? Mati sebagai kedai segala keberuntungan dan kekayaan. Dan mengapa tak kukendalikan hidupku yang tertipu oleh bayang-bayang yang mudah lenyap dalam sekejap?" Sedih memikirkan mati tak ada hubungannya dengan ajal. Hal itu disebabkan lantaran mereka berada dalam bentuk-bentuk keberadaan yang menggejala dan tak pernah merasa bahwa semua buih ini beriak dan hidup karena sang lautan. Jika lautan telah melempar buih ke pantai, datangilah kubur dan lihat mereka. Tanyakan pada mereka, "Di mana arus gelombangmu sekarang?" Dan dengar jawab bisu mereka. Tanyakan pada lautan, jangan kepada kami. Bagaimana buih dapat melayang tanpa ombak? Bagaimana debu bisa bangkit ke pusarannya tanpa angin? Ketika kau saksikan debu melayang, kau saksikan pula angin. Ketika kau saksikan buih, kau saksikan pula lautan tenaga penciptaan. Mari saksikan. Penglihatan batinlah satu-satunya yang paling berguna dalam dirimu. Selebihnya adalah keping-keping gemuk dan daging, tulang serta otot. Leburkan seluruh tubuhmu ke dalam penglihatan batin. Jadilah penglihatan, jadilah penglihatan. Seseorang melihat kearifan, tak lain sebagai sebuah kebun atau dua buah jalan. Yang lain menyelidiki hidup yang sesat
dan alam kerohanian dan menyaksikan wajah raja mereka. Demikian sepilihan puisi bagian pertama Semesta Maulana Rumi yang ditulis oleh Maulana Jalaluddin Rumi pada bagian Mathnawi. Jalaluddin Rumi bernama lengkap Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasim bin Khattabi al-Bakri, lahir di Balkan, sekarang Afghanistan, pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi. Ayahnya bernama Bahauddin Walad, masih keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rumi mengembangkan thariqat Maulawiyah atau Jalaliyah. Di barat, thariqat ini dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, para darwishi yang berputar-putar. Tarekat ini berpusat di Turki dan berkembang luas di daerah sekitarnya. Rumi meninggal pada 17 Desember 1273 di Konya. Masa kepenyairan Rumi hanya sekitar 27 tahun. Arberi menghitung bahwa Rumi menulis sajak yang jumlah baitnya tidak kurang dari 34.662 bait. Sajak-sajaknya itu terkumpul dalam Mathnawi yang terdiri dari 6 jilid. Diwan-diwan atau sajak-sajak pujaannya terkumpul dalam Diwan-diwan Syamsi Tabriz.